apa kabar? Shalom, apa kabar? Adik-adik, hari ini kakak ditemani sama Abang Jamie nih. Jamie, apa kabar? Baik kak. Halo adik-adik kelas 3 dan kelas 4 SD. Hari ini saya Jeremy menemani Kak Fanya dalam ibadah anak IKI Kertawisata. Yuk Kak Fanya dan adik-adik, kita buka ibadah kita dengan sukacita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah kelas 3 dan kelas 4 SD. Tuhan, tolong berkati kami agar kami bisa berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan, tolong sertai kami. Amin. Jamie udah terima rapot kan ya? Udah Kak. Berarti lagi libur kenaikan kelas dong. Asik banget tuh. Apa yang asik Kak? Libur sekolah sih asik. Tapi kalau libur dalam keadaan seperti ini, apa yang asik Kak? Kan kita nggak boleh kemana-mana Kak. Dan sedih gitu dong, Jem. Jadi Jamie nggak bersyukur nih libur sekolah, mau sekolah aja. Aku sih bersyukur Kak. Cuma dalam keadaan seperti ini, aku dan teman-teman semuanya harus stay at home dulu Kak. Tapi aku tetap bersukacita kok Kak, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama adik-adik. Yuk adik-adik, walaupun kita harus di rumah aja, kita tetap bersukacita bersama, memuji Tuhan bersama dengan pujian Adalah Sukacita di Hatiku. Hari ini kita dengan sambil berdiri ya, tentunya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih setiap tiadamu, aku bersyukur bersukacita, kasih Yesus tiap tiadamu. Jamie dan adik-adik kelas 3 dan 4, walaupun kita selama liburan tahun ini dan tahun lalu nggak bisa kemana-mana, tapi adik-adik masih tetap bisa menikmati liburan sekolah loh. Gimana caranya Kak? Kan adik-adik bisa bermain bersama-sama dengan saudaranya di rumah, masih bisa ketemu teman-teman yang rumahnya jauh, atau saudara-saudara yang rumahnya jauh, pakai video call gini loh Jem, kayak kita. Oh iya juga ya Kak, pasti kan semuanya ada solusinya. Bener banget tuh Jem. Ngomong-ngomong tentang solusi, aku jadi inget nih firman Tuhan kita minggu ini. Apa ya Kak? Jeremy belum baca ya Alkitabnya. Nanti dibaca ya, dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7, Filipi 4 ayat 4, Filipi 6 ayat 7, dan Filipi 19. Jadi Jem,
cerita kita minggu ini tentang seorang janda yang lagi susah loh. Dan apa, Kak? Dan kita siapkan hati kita yuk. Kita dengar firman Tuhan untuk tahu kelanjutannya. Baiklah, yuk tangkap pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruskan tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Teruskan tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tentu sehat-sehat semua kan ya? Wah, sedang liburan sekolah ya? Wah, senang sekali. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersatu dalam doa dulu ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul bersama di tempat kami masing-masing melalui ibadah online anak kelas 3 dan 4 SD. Tuhan Yesus berkati kami satu persatu. Kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah membaca Alkitabnya dari mana? Ya, benar. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Lalu ada bacaan tambahan dari mana? Dari Filipi 4 ayat 4, lalu Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dan Filipi 4 ayat 19. Tentang apa adik-adik yang dibaca hari ini? Bercerita tentang cerita seorang janda. Ya, adik-adik. Jadi janda ini meninggal oleh suaminya. Suami janda ini ketika masih hidup adalah seorang nabi, salah satu anggota kelompok nabi yang memilih Elisa menjadi pemimpin mereka. Pada saat itu, nabi-nabi Tuhan itu hidup di dalam kekurangan. Kenapa? Karena raja yang memerintah pada saat itu tidak taat kepada firman Tuhan. Sehingga kesejahteraan dari para nabi-nabi Tuhan ini tidak diperhatikan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nabi-nabi Tuhan ini terpaksa berhutang adik-adik mungkin kepada orang lain, ya adik-adik ya, kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sampailah kisah ini kepada janda tersebut. Suaminya meninggalkan hutang. Nah, pada saat suaminya meninggal, penagih utang datang kepadanya agar si janda tersebut melunasi hutang-hutang pada saat suaminya masih hidup. Nah, hukum Musa pada saat itu memperbolehkan apabila ada satu keluarga yang tidak bisa membayar hutangnya, maka hutang itu dapat dibayar lunas dengan anak laki-lakinya, adik-adik. Karena pada saat itu anak laki-laki adalah harta yang berharga menurut hukum Musa pada saat itu, adik-adik ya. Jadi si penagih utang ini datang kepada ibu tersebut, adik-adik, untuk meminta janda tersebut melunasi hutangnya. Janda tersebut bisa melunasinya, adik-adik. Pada saat itu tidak bisa, adik-adik. Ya, jadi si penagih hutang itu berniat untuk mengambil anak laki-laki dari janda tersebut. Nah, janda tersebut itu sangat putus asa, adik-adik ya. Dia sangat bingung, adik-adik ya. Dia sangat sedih. Karena apa? Anak satu-satunya ini adalah dia satu-satunya yang dia miliki. Kedua anak laki-laki yang saat ini ada padanya adalah itu satu-satunya yang dia miliki dan itu hendak diambil oleh penagih hutang. Apa yang dilakukan ibu ini, adik-adik? Ibu ini datang kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui Nabi Elisa. Ya, ibu ini mengadukan masalah yang dia hadapi
kepada Tuhan melalui Nabi Elisa. Ketika bertemu dengan Nabi Elisa bertanya kepada janda tersebut, adik-adik, "Ibu, apa yang kau miliki di rumah?" Tersebut bingung adik-adik ya, karena dia sangat miskin. Dia tidak memiliki apa-apa. Lalu dia teringat, dia memiliki satu buli-buli kecil di rumahnya yang berisi minyak. Saat itu adik-adik, minyak yang sangat dipakai, yang sangat sering dipakai oleh bangsa Israel adalah minyak zaitun, adik-adik. Jadi minyak zaitun ini dipakai untuk masak, untuk menyajikan makanan. Lalu dipakai juga untuk apa adik-adik? Untuk membakar, untuk penerangan, untuk membakar lampu sehingga pada saat gelap dengan lampu minyak zaitun itu menjadi terang. Untuk apa lagi adik-adik? Minyak zaitun itu juga dipakai untuk mengobati luka, terus untuk mempercantik kulit, menghaluskan kulit. Jadi sangat banyak manfaat dari minyak zaitun tersebut pada saat itu adik-adik. Dan sampai sekarang ya adik-adik ya. Nah, jadi minyak zaitun ini bisa dipakai menjadi barang dagang, bisa dijual belikan ya adik-adik ya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi adik-adik ya. Elisa bertanya kepada janda tersebut, "Ibu, apa yang kau miliki?" Janda tersebut berpikir apa yang dia miliki karena dia sangat miskin adik-adik ya. Lalu dia teringat akan buli-buli itu tempat kecil adik-adik, bukan tempat besar, tempat kecil yang berisi minyak zaitun. Adik-adik ya. Lalu ibu tersebut berkata kepada Elisa, "Aku hanya memiliki satu buli-buli yang berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Ibu, kumpulkan tempayan-tempayan." Tempayan-tempayan itu adalah tempat minyak yang lebih besar lagi. Ya, jadi kalau buli-buli itu ukurannya kecil, kalau tempayan itu ukurannya lebih besar lagi. "Ibu, kumpulkan tempayan-tempayan kosong. Jangan terlalu sedikit," katanya adik-adik ya. Lalu ibu masuklah ke dalam rumah, tutup pintunya. Lalu tempayan-tempayan kosong tersebut isilah minyak dari tempat buli-buli yang kecil itu. Nah, ibu tersebut tidak mau berbantah-bantah dengan Elisa. Dia percaya adik-adik ya. Dia pergi mencari tempayan-tempayan kosong, dibantu oleh anak-anaknya. Dia mungkin meminjam kepada tetangganya adik-adik yang mengumpulkan semua tempat tempayan-tempayan kosong sebanyak-banyaknya yang bisa dia kumpulkan. Setelah itu, si ibu dan anak masuk ke dalam rumah, menutup pintunya, dan menuangkan minyak ke dalam tempayan-tempayan tersebut. Dari mana adik-adik? Dari buli-buli yang kecil tadi. Mereka mengisi 1, 2, 5, 10, dan semuanya terisi sampai tempayan terakhir yang kosong diisi. Lalu ibu berkata kepada anaknya, "Mana lagi tempayannya?" Lalu anaknya berkata, "Sudah habis ibu, semuanya sudah terisi." Lalu berhentilah minyak mengalir dari buli-buli tersebut. Nah, ibu tersebut kembali kepada Elisa, dia berkata kepada Elisa, "Sudah, kami sudah melakukannya." Apalagi perintah Elisa? Elisa berkata, "Jualah minyak-minyak tersebut." Lalu hasil penjualannya, bayarlah hutangnya. Dan sisanya, hiduplah. Lalu ibu tersebut melakukannya adik-adik. Dan ibu tersebut terbebas dari hutang-hutangnya. Wah, adik-adik, luar biasa sekali ya pemeliharaan Tuhan melalui Elisa kepada janda tersebut. Ya adik-adik ya, masalah janda tersebut terselesaikan. Kak Ika, janda tersebut enak Kak Ika, ada Elisa yang bisa menyelesaikannya. Gimana dengan kita Kak Ika sekarang, zaman sekarang? Adik-adik, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari dulu sampai sekarang terhadap kita anak-anaknya itu sama, tidak berubah. Asalkan kita adik-adik menyerahkan segala kekhawatiran kita, masalah kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau janda tersebut pada saat itu kepada Elisa, kepada Tuhan melalui Elisa. Kalau kita bisa langsung menyerahkannya kepada Tuhan. Melalui apa adik-adik? Melalui doa-doa kita.
Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Kita hanya perlu apa adik-adik? Kita hanya perlu bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasi kita hanya perlu bersyukur. Kita hanya perlu percaya. Kenapa Kak Ika bilang kita perlu bersyukur juga adik-adik? Karena adik-adik, pada saat kita bersyukur di dalam doa kita, pada saat hati kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan di dalam hati kita, adik-adik, pada saat kita berdoa, maka tidak ada celah untuk kecemasan, tidak ada celah untuk kekhawatiran adik-adik. Adik-adik, Kak Ika nggak tahu adik-adik memiliki kekurangan apa sekarang, ataupun kesusahan apa yang adik-adik sedang miliki, gumulkan saat ini. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang mengetahuinya. Kita hanya perlu datang kepadanya, kita hanya perlu berserah kepadanya, percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik, Kak Ika, aku sekarang nggak kurang apa-apa, aku hanya kurang satu Kak Ika, kurang liburan, gara-gara pandemi ini Kak Ika. Adik-adik, liburan pun kalau adik-adik merasa aku kurang liburan, aku nggak bisa liburan Kak Ika, serahkan kepada Tuhan adik-adik. Bukankah Tuhan dapat menyelesaikan segala masalah kita? Bukankah Tuhan dapat menyelesaikan solusi kita? Adik-adik ingat tadi Kak Ika bilang apa? Kita hanya perlu apa? Percaya dan bersyukur. Adik-adik yang kurang liburan tadi, misalnya kayak Abang Jeremy tadi, dia kurang liburan. Adik-adik, bukankah Tuhan juga sudah memberikan solusi kepada kita? Kita diberikan apa adik-adik sama Tuhan? Kepintaran. Ayo, gunakan kepintaran yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Dalam masa liburan ini, adik-adik bisa berkreativitas loh. Adik-adik bisa membuat mainan sendiri. Ya kan adik-adik? Adik-adik bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Adik-adik misalnya, adik-adik pengen ketemu sama teman-temannya. Loh, adik-adik bisa video call dengan teman-teman adik-adik. Banyak teknologi yang bisa memfasilitasi adik-adik bervideo call dengan teman-teman adik-adik. Ya kan? Contohnya saja kita sekarang. Walaupun masa seperti ini, kita masih tetap bisa bersekutu melalui ibadah online. Ya kan? Apalagi adik-adik? Aku nggak bisa, Kak Ika, aku nggak bisa makan-makan di restoran lagi seperti dulu. Kita tetap bisa loh makan makanan restoran. Gimana caranya Kak Ika? Loh, tinggal menggunakan aplikasi online, pesan secara online makan restoran mana yang adik-adik sukai. Iya kan? Apalagi? Mau belanja-belanja, mau beli-beli. Loh, ada juga aplikasi online untuk belanja. Dari mana itu semua adik-adik teknologinya? Dari kepintaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, kita tidak usah berkeluh kesah, kita tidak usah kesel. Karena apa? Kita hanya perlu satu adik-adik. Kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu bersyukur. Kita hanya perlu percaya. Tuhan menyediakan bagi kita. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 18. Nya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bang, kita main ini yuk. Main apa tuh, Dek? Ini namanya Pocket. Bagaimana kalau kita buat Pocket sendiri? Kan lebih asik. Yuk, Bang. Yuk! Yuk. Bahan yang kita butuhkan adalah kertas berwarna 2 lembar, piring untuk menjiplak, kardus bekas, dan 2 tutup botol dengan ukuran berbeda. Lalu kita membutuhkan cutter, spidol hitam, gunting, selotip gede yang bening, dan lem tembak. Pertama-tama, kita menjiplak lingkaran di kardus bekas.
Lalu kita gunting. Kita beri lem pada kedua sisi kardus. Setelah itu kita tempelkan di kertas. Beri lem di sisi satunya lagi. Kita jiplak ya, lalu kita gunting. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita buat lingkaran dengan tutup botol yang lebih kecil. Lalu kita potong menggunakan cutter. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Maaf berantakan, ini ternyata susah sekali. Tapi kalian pasti bisa kok, jangan pernah menyerah. Dan kalian juga bisa meminta tolong kepada mama papa kalian untuk memotongnya menggunakan cutter. Dengan tutup botol yang lebih besar, kita membuat lingkaran di kertas menggunakan pensil. Lalu kita beri isolasi bening di kedua sisi agar tidak mudah robek. Lalu kita gunting. Setelah itu kita gunting pada satu sisi saja. Setelah itu kita beri lem pada sisi yang kita sudah gunting. Setelah itu kita lipat sehingga membentuk kerucut. Hati-hati ya saat menggunakan lem tembak. Seperti ini teman-teman. Setelah itu dengan menggunakan lem tembak kita tempel pada yang kita sudah gunting. Popitnya sudah jadi, mari kita mainkan. Selamat beraktivitas teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Yuk adik-adik, saatnya kita persembahan. Mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui celengan atau bisa meminta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan melalui rekening di bawah sini atau di QR code. Yuk adik-adik kita kumpulkan persembahan dengan sukacita memuji Tuhan dengan pujian sungguh ku bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dari
mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan hanya memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Elisa. Elisa menunjukkan kepada seorang janda bahwa Allah peduli kepada umatnya dan memenuhi kebutuhan terdalam mereka. Iya, betul adik-adik. Kita hari ini juga belajar untuk terus mempercayai janji Allah bahwa Ia akan memenuhi semua kebutuhan mereka yang percaya kepada Yesus. Yuk adik-adik, untuk menutup ibadah kita, kembali kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk selalu mempercayai Tuhan di dalam setiap kekhawatiran kami, di dalam setiap kegelisahan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memiliki Allah yang selalu memelihara kami, menyertai kami, memenuhi segala kebutuhan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau di akhir-akhir ini Tuhan, kami selalu mungkin berkeluh kesah, kami khawatir, kami tidak mempercayai pemeliharaan-Mu Tuhan, ampuni kami ya Yesus. Kami mau belajar Bapa, mulai hari ini kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan. Kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Yesus. Ajar kami Bapa, untuk kami selalu mengucap syukur, apapun dan dimanapun situasi Bapa. Karena kami percaya Allah kami memiliki Allah yang baik, kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pemeliharaan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.